Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara. Bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat dan semangat. Apalagi di pagi hari ini cuaca di Jogja sedang cerah-cerahnya. Mari bersama kita mengawali doa pagi, renungan pagi pada hari ini. Saya berharap Ibu Bapak, saudara-saudara, jemaat di GKJ Purbalingga tetap dalam keadaan sukacita di tengah berbagai macam hal yang akan dihadapi hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita dan selalu menemani kita. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara, kita bersama akan bersaat teduh. Saat teduh dipersilahkan. Terima kasih Tuhan untuk malam yang boleh kami lalui. Terima kasih untuk pagi pemberian-Mu. Pagi di mana kami boleh merasakan kehidupan pemberian Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Di tengah berbagai macam pergumulan hidup kami mengucap syukur Tuhan. Bahkan ketika kami merasakan keraguan, kami merasakan kesulitan dalam hidup, kami mengucap syukur untuk pagi ini, di mana Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk menjalani hidup. Tuhan, kami bersama ingin memulai hari ini dengan belajar apa yang menjadi firman-Mu di dalam Alkitab. Kiranya kami dimampukan untuk terus belajar, memahami, terlebih nantinya kami bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara, pagi hari ini kita akan bersama membaca dari Yohanes 8 ayat 2 sampai yang ke-11. Yohanes 8 ayat 2 sampai yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jari-jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang."
Demikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudara, tentu kita tidak asing dengan yang namanya pilihan dan kesempatan. Kita juga mendekati tahun politik, di mana nanti kita akan memilih calon pemimpin bangsa, kita memilih pemimpin daerah. Ada banyak pilihan, tidak hanya tentang pemilu, pilihan dalam hidup. Mau menikah dengan siapa, itu juga menjadi pilihan. Tapi kita tidak bisa memilih, kita bisa jatuh cinta dengan siapa. Ibu bapak dan saudara-saudara, dalam kita menjalani kehidupan, tentu tidak asing dengan lagu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Kesempatan. Berapa banyak kesempatan yang kita jumpai dalam hidup? Banyak tentu. Kesempatan untuk belajar. Kesempatan untuk berjumpa dengan orang yang terkasih. Kesempatan untuk bertindak dengan setiap apa yang bisa kita lakukan. Bahkan kesempatan untuk memilih ke gereja nanti berangkat jam berapa. Sesederhana itu. Dan kesempatan untuk memilih ikut doa pagi atau enggak. Itu juga menjadi pilihan sekaligus kesempatan. Apa yang menjadi kejutan kita dalam teks yang telah kita baca tadi adalah tentang bagaimana Yesus memberikan kesempatan kedua. Nah, ini sedikit sulit ketika kita bayangkan. Ketika orang bersalah, pasti yang pertama kali adalah hukumannya. Kesalahan tentang hukuman, kesalahan tentang harus diadili, kesalahan tentang bagaimana kesalahan itu ditebus karena sudah merugikan orang lain. Tapi Yesus tidak demikian. Yesus memberikan kesempatan dengan penuh belas kasihan. Bahkan kesempatan itu menjadi kasih. Yesus dalam konteks kitab Injil Yesaya seringkali diibaratkan, digambarkan sebagai terang. Ketika Yesus tadi menerjemahkan respon dari orang-orang yang mau menghukum perempuan yang kedapatan berzina, justru dia berkata, di antara kalian yang tidak berdosa, hendaklah yang pertama kali melemparkan batu. Ini saya membayangkan ada gerombolan orang sudah membawa batu masing-masing, sudah siap untuk melempari Yesus dengan batu. Tapi Yesus justru malah duduk di tanah, dia mengorek-orek tanah, entah apa yang dipikirkan. Tapi ini menjadi sebuah perenungan. Ketika ada realita dalam hidup, kita perlu belajar seperti Yesus. Untuk jeda terlebih dahulu.
untuk berhenti sejenak, meskipun Yesus menggambarkannya dengan mengorek-orek tanah. Jeda ini penting supaya kita tidak meluap-luap ketika ada kesalahan orang lain. Kita tidak meluap-luap amarahnya ketika ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yesus menunjukkan kebijaksanaannya. Bahkan ketika ada kesalahan orang lain. Yesus memperlihatkan betapa pentingnya mengasihi, memberikan kesempatan kedua. Ketika ada orang berzinah, yang kedapatan berzinah, itu kan sudah menjadi ngorek-orek pernatan sosial. Sudah merusak, itu sudah bobrok. Tidak bisa diampuni lagi. Tapi Yesus mau jeda. Bahkan dia juga mau mengampuni. Pengampunan itu dalam bahasa Yunani artinya aparte. Bahasa Yunani aparte itu bukan hanya mengampuni kesalahan, tapi dia memiliki arti membebaskan. Membebaskan, jadi ada kesalahan yang tergenggam diingat-ingat, ada kesalahan orang yang terus sekali teringat, ada kepahitan yang diingat, tapi itu dibebaskan. Aparte artinya membebaskan dan melepaskan. Kesalahan orang lain itu tidak diingat-ingat, tapi dilepaskan, diberikan kasih yang membebaskan orang lain. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, kita pun pernah melakukan kesalahan. Saya yakin setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu kita juga telah diberikan kesempatan kedua melalui karya penebusan Yesus di kayu salib. Melalui Yesus hadir sebagai terang yang memancar dalam kehidupan kita. Yesus yang telah ditebus dosanya menjadi kesempatan kedua bagi kita untuk terus melanjutkan hidup. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita refleksikan bersama dalam tindakan nyata. Yang pertama, pengampunan berarti memberikan kesempatan dan melepaskan dendam, amarah, kekesalan, luka batin yang kita hinggapkan dalam orang lain. Itu dilepaskan. Selanjutnya, setelah melepaskan itu memberi bantuan, memberi kesempatan, bahkan ditanya. Pertanyaan itulah yang memberdayakan orang lain untuk berubah. Ini yang penting dalam kita menjalani hidup dengan kesempatan kedua. Yakni tentang bagaimana mengubah, punya daya ubah karena kita sudah diberi pengampunan. Berarti kita juga harus mengampuni orang lain dan kita juga merubah diri kita untuk lebih baik lagi dengan orang lain. Berarti juga berbicara tentang keteladanan. Yesus meneladankan, bahkan dalam bacaan tadi diceritakan orang-orang yang tua mundur. Pertama, satu persatu dimulai dari yang. Kenapa? Mungkin ya karena semakin tua semakin menyadari bahwa kesalahan dalam hidup itu bisa saja banyak karena usianya lebih. Tapi itu bukan menjadi sebuah spiritualitas abuse, menjadi sebuah kowe iki lho jane ndek salah. Enggak, Yesus tidak menghakimi dengan cara seperti itu. Yesus menawarkan sebuah pertanyaan yang menjadi refleksi penting. Apakah kita tidak pernah melakukan kesalahan sehingga kita mau menghakimi orang lain hanya karena orang lain berbuat salah dengan kita?
Jika Yesus memberikan kesempatan kedua untuk memulihkan relasi, bahkan ketika sudah jelas-jelas kesalahannya adalah berzina, bukankah kita juga diberikan teladan untuk membebaskan orang lain dari belenggu kesalahannya? Karena kita terlebih dahulu dibebaskan dengan kesempatan kedua dalam kita menjalani hidup. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, hidup ini adalah pilihan. Hidup ini juga adalah kesempatan. Kita punya banyak pilihan untuk mengampuni, untuk memaafkan, atau tidak. Tapi belajar dari kisah tadi, kita diundang bersama untuk mengampuni, memberikan kesempatan kedua, membebaskan orang lain dengan kasih yang tidak menghakimi orang lain. Amin. Saat teduh bagi kita. Mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh bersama belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Semoga kami dimampukan untuk mengampuni, untuk menjalani hidup dengan kesempatan kedua pemberian Tuhan, sehingga karya penebusan Tuhan menjadi cara kami untuk terus mengupayakan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami yakin Tuhan mencintai kami. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit, dan Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan yang menemani. Kami berdoa untuk orang-orang dalam pergumulan saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami, dalam mereka belajar, mempersiapkan hidup. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kabar sukacita. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami dalam mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Kiranya Tuhan memampukan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan kami sebagai gereja dan masyarakat. Mampukan kami untuk hidup berbagi kasih, menjadi pelaku firman-Mu di tengah keberagaman di mana Tuhan menempatkan kami. Banyak hal Tuhan yang menjadi pergumulan dan doa kami. Tuhan mengetahui kami, melebihi diri kami sendiri. Ampunilah dosa kami Tuhan, sertailah kami dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak dan Saudara. Selamat melanjutkan aktivitas. Kiranya Tuhan menyertai kita, memberkati kita. Selamat pagi.